Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan diskusi berikutnya dan ini akan lebih teknis sehingga kalau dari sisi bank ya Pak ya, regulasi kebijakan sekarang aplikasinya seperti apa nanti Pak Kabak akan dijelaskan ketika pengadaan itu sudah menjadi produk ya, permohonan, KK, HPS, ini akan lebih rinci lagi. Nah, dengan demikian maka dari aspek pengadaan ya, nanti Pak Hatta akan menjelaskan kira-kira persyaratan apa saja yang akan diberikan atau mesti dipenuhi ya Pak ya sebelum itu diadakan pengadaan entah di lelang atau di menggunakan RFP atau metode yang lain. Baik, silakan Pak Hatta. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu para pejabat pimpinan tinggi pertama, Bapak Ibu para pejabat administrator, para pejabat pengawas. Mohon izin yang merangkap PPK atau PP ataupun Bapak Ibu admin atau staf pengelola PPK yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan undangan dari tim PMU, dari tim SPPR tentunya, dan kami mohon izin Bapak Ibu karena yang kita hadapi adalah para senior-senior semua yang sudah ahli di bidangnya, terutama ini Pulau Jawa ya Bapak Ibu. Pulau Jawa itu menjadi tokoh atau pelopor utama, menjadi barometer untuk provinsi-provinsi lainnya di luar Pulau Jawa. Nah, kebetulan Pulau Jawa itu kita anggap sebagai superhero-nya. Kenapa demikian? Di fase 6 ini tadi kita sudah perhatikan ternyata ini lebih difokuskan ke Pulau Jawa karena pulau di Sumatera maupun Kalimantan sudah mengalami fase 1 sampai fase 5. Ibarat kubu-kubu bapak-bapak fase 6 itu sudah menjadi kubu-kubunya yang terbaik nantinya. Mudah-mudahan bisa mencapai target yang disampaikan Pak Dirjen kemarin. Dan ini menjadi acuan keberhasilan proyek yang dibiayai oleh BHN tentunya. Baik, kita mulai dari slide pertama tentunya Bapak Ibu, sedikit sejarah bagaimana ini bisa mencapai fase 6. Tentunya dari pihak pemerintah Indonesia ini bekerjasama dengan World Bank dengan anggaran sebesar itu Bapak Ibu, yaitu 200 juta US dollar. Ini plus borrower 40 juta US dollar. Berarti total 240 juta US dollar yang itu dimulai sejak tahun 2018 efektifnya. Kemudian kita sudah mencapai fase terakhir sebenarnya. Tapi isu-isunya mau diperpanjang ya Pak Arif. Mudah-mudahan rencananya demikian ya. Karena memang seharusnya di Oktober 2023 ini Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ini akan menjadi pionir untuk menutup kekurangan dari paket-paket yang diadakan karena di Pulau Jawa ini ibaratnya bidangannya banyak, penduduknya padat, sehingga diharapkan lebih mudah mencapai target yang diharapkan oleh Dirjen SPPR tentunya. Baik Bapak Ibu, kemudian itu sekilas info saja. Ini peta sebarannya. Bahwa yang mendapatkan pertama kali PL itu adalah 7 provinsi, 3 di Sumatera dan 4 di Kalimantan. Kemudian karena sejalan dengan kebutuhan yang ditargetkan oleh pimpinan kita di pusat itu ternyata belum tercapai, maka ini kita tambahkan Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa tentunya tanpa DKI dan Banten maupun DIY, karena yang dianggap paling banyak bidangannya atau yang belum terselesaikan one map polisi ini, kebijakan satu peta ini adalah di Pulau Jawa. Maka Pulau Jawa yang menjadi target utama adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu bisa kita capai bersama. Tentunya di forum ini kita akan lebih banyak diskusi bagaimana awal dari proses pengadaannya dulu, sehingga Bapak Ibu akan lebih mudah mencapai target yang diinginkan oleh pimpinan kita di pusat. Bapak Ibu, untuk loan ini atau pinjaman luar negeri ini terbagi menjadi 3 ya Bapak Ibu, 3 komponen.
kebetulan ini ada dua kementerian atau dua lembaga yang menangani ini, yaitu Kementerian Agama BPN dan PIG, karena ini dianggap sifatnya satu tujuan untuk mencapai one map polisi ini, sehingga hampir 90%-nya itu anggaran yang melaksanakan adalah Kementerian Agama BPN, yaitu di komponen 1 dan komponen 3. Bapak Ibu silakan perhatikan, komponen 1 itu adalah untuk PT SLPM, dan itu nilainya tidak tanggung-tanggung sebanyak 114 juta US dollar. Itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama terkait PT SLPM, kemudian yang kedua terkait pengukuran batas kawasan hutan. Tadi Pak Ferry sudah memanaskan situasi, mungkin bisa kita diskusikan bersama. Batas kawasan hutan ini lebih banyak di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera tentunya. Dan juga terkait dengan penguatan kantor pertanahan serta penguatan sistem informasi pertanahan. Ini untuk komponen 1. Ini yang kita maksimalkan untuk bisa kita serap seoptimal mungkin, sehingga target 200 juta US dollar yang dikucurkan oleh Bank Dunia ini bisa kita manfaatkan untuk melayani masyarakat lebih banyak lagi, lebih luas lagi tentunya. Dan juga komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga ini terkait dengan project management, terkait dengan monitoring dan proses pembangunannya tentunya, termasuk di dalamnya ini adalah penguatan kebijakan dan penguatan legalnya tentunya Bapak Ibu. Ini juga tidak terlalu banyak memang di sini, tapi lebih besar juga dari yang diberikan ke BIG, sehingga komponen 1 dan 3 ini nanti akan dioptimalkan sedemikian rupa. Nanti akan hadir Biro Keuangan dan Biro Perencanaan juga di tengah-tengah kita Bapak Ibu, mungkin akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim dari perencanaan maupun tim dari Biro Keuangan tentunya. Kita lanjutkan supaya kita lebih banyak diskusi, karena waktunya sudah sangat mepet, karena pembicara selanjutnya sudah hadir juga di forum ini tentunya. Ini Bapak Ibu, siapa yang menjadi pelaku untuk pelaksanaan anggaran PHLN ini? Yang pertama tentunya adalah Dirjen SPPM. Jadi selama ini kalau Bapak Ibu mengalami kendala terkait teknis pelaksanaannya itu, yang paling utama menjadi pemegang kebijakan adalah Dirjen SPPM. Di sana juga dibantu oleh namanya PMU, Project Management Unit, atau seperti ada Pak Ari, Pak Basuki dan timnya ini yang langsung membantu terkait dengan kebijakan pelaksanaannya tentunya. Kemudian PMU turun lagi. Ini ada dua yang khusus di provinsi, yaitu PIM, bukan Pondok Indah Mall ya Bapak Ibu. PIM ini yang khusus di provinsi, atau PAS ya Pak Arif ya, PAS yang setahu kami. Kemudian juga ada PIU, Project Improvement Unit. Ini ada dua yang membawahi. Nah, kami yang paling bawah Bapak Ibu, kami di UKPBJ selaku pelayannya. Jadi kebijakan, perintah semua ada dari Dirjen SPPR dibantu PMU. Nanti Bapak Ibu akan diberikan arahan lebih lanjut untuk membuat paket-paket pengadaannya. Baru kami yang melayani apa yang dibutuhkan oleh user atau para Kasatker atau KPA maupun BPK tentunya. Itu tugas kami Bapak Ibu secara singkat. Kemudian siapa yang akan menjalankan proyek ini? Tentunya ada dua, yaitu penyedia atau pihak ketiga atau swakelola yang selama ini Bapak Ibu sudah jalankan. Apakah kita memilih pihak ketiga penyedia atau bisa swakelola oleh ASN? Tapi khusus di PHLN ini lebih banyak ke penyedia, karena yang dibutuhkan macam-macam ya Bapak Ibu, bukan hanya pengadaan barang, tetapi juga jasa konsultansi dulu atau jasa konsultan perencana, pengawas, kemudian juga jasa konstruksi atau jasa lainnya. Nah, khusus jasa konsultasi ini memang dibagi dua tadi Bapak Ibu. Ada jasa konsultasi yang berupa badan usaha atau perusahaan. Selama ini memang rata-rata perusahaan, atau yang jasa konsultasi yang perorangan. Ini untuk sedikit reminder kembali Bapak Ibu, supaya tadi kalau Pak Budi menjelaskan secara globalnya, kita sudah merujuk ke proses pelaksanaannya sebelum nanti Bapak Ibu melaksanakan dispasialkan tadi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, jenis kegiatan. Ini jenis kegiatan yang dibiayai oleh PHLN. Mohon kita sedikit fokus dulu ke PHLN, karena kita punya dua anggaran.
yang APBN dan PHLN. Khusus yang APBN mungkin Bapak Ibu para BPK, para PP, pejabat pengadaan mungkin sudah hafal karena sehari ini sudah kita laksanakan. Khusus PHLN ini Bapak Ibu ini memang ada kebijakan yang spesial dari PHLN-nya. Yang ini memang berbeda dengan proses pengadaan yang menggunakan APBN. Ini prosesnya memang dibuat lebih cepat Bapak Ibu. Kenapa demikian? Memang di fase 1 sampai 5 itu memang tahapan-tahapan yang selama ini kadang kita mengikuti aturan yang ada di Perpres 16 2018 atau yang sudah dijuntuh dengan Perpres 1221. Tapi sejalan kemudian karena setiap tahun evaluasi PHLN dilaksanakan oleh World Bank, ini agak dipermudah dan dipercepat dengan berbagai macam cara proses pengadaannya. Yang pertama terkait PTSPM, ini Bapak Ibu bersyukur di tahun ini kita sudah berkontrak payung. Siapa yang melaksanakan kontrak payung Bapak Ibu? Yang melaksanakan kontrak payung adalah Dirjen SPPR, dalam hal ini Buses Dirjen sudah melaksanakan kontrak payung dengan panel penyedia, sehingga proses tentunya sudah dilaksanakan di tahun lalu. Sekarang tinggal Bapak Ibu nanti PPK bisa berkontrak atau kontrak pesanan dengan PPK berkontrak dengan penyedia, panel penyedia yang sudah ada di kontrak payung. Ini khusus PTSPM. Kenapa demikian? Karena ini jasa lainnya, maka sudah tidak perlu dilaksanakan tender yang selama ini membutuhkan waktu sangat lama. Khusus tender PLN itu kurang lebih bisa membutuhkan waktu 2 bulan lebih. Nah, dengan adanya kontrak payung, tendernya sudah kita laksanakan di tahun lalu dan sudah mendapatkan hasil para penyedia yang masuk ke panel penyedia, dan nanti Bapak Ibu para PPK itu tinggal memilih melalui nanti aplikasi Spasialkan. Tentunya ada hal yang perlu Bapak Ibu ketahui para kepala kantor, tentunya para KPA, bahwa ada beberapa hal penting yang Bapak Ibu perlu diskusikan lebih lanjut dengan timnya sebelum nanti mengklik kontrak pesanannya. Karena ini tadi ada keluh kesah dari Pak Ferry sebagai pelaku di fase 1 sampai 5, mungkin mudah-mudahan bisa diperbaiki di fase 6 ini, sehingga Bapak Ibu lebih mudah prosesnya dan waktu yang dibutuhkan juga masih panjang apabila terjadi kendala di lapangan, tentunya seperti itu. Ini PTSPM pihak ketiga, tentunya jenisnya jasa lainnya Bapak Ibu, dan ini kontrak payung adalah semua nilai. Jadi intinya untuk PTSPM berapapun nilainya melalui kontrak payung ini. Kemudian terkait QC atau pemeriksaan mutu Bapak Ibu. Jadi PTSL ya, jangan lupa QC-nya sejalan dengan PTSL juga harus segera dilaksanakan, yaitu jenis pekerjaan sama jasa lainnya, dan prosesnya ada 2 Bapak Ibu. Apabila nilainya anggaran yang diberikan ke Bapak Ibu senilai sampai dengan 100.000 US dollar atau setara dengan 1,4 miliar, ini prosesnya lebih dari 100.000 US dollar ya Bapak Ibu. Itu prosesnya adalah melalui tender. Tendernya di mana? Di UKBPJ Kementerian. Bapak Ibu bisa mengajukan proses tendernya ke kita melalui office tentunya. Dan apabila kurang dari 1,4 miliar, ini melalui metode RFQ atau dalam artian dengan mini kompetisi tentunya Bapak Ibu ya. Ibaratnya penunjukan langsung, tapi tidak serta-merta menunjuk langsung, tapi melalui RFQ namanya. Ini dengan menghadirkan sekurang-kurangnya 3 penyedia yang potensial. Maksudnya Bapak Ibu, kami yakin Bapak Ibu para PPK, para KPA sudah kenal nih kepada para penyedia yang selama ini bisa diajak kerjasama. Nah, kami mohon itu nanti diusulkan kira-kira penyedia mana saja yang potensial, yang memenuhi syarat minimal sekurangnya 3. Tapi kalau bisa jangan 3 Bapak Ibu. Takutnya gini, Bapak Ibu mengusulkan 3, ternyata yang mengajukan penawaran cuma 1. Nah, sehingga prosesnya kan tidak bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu bisa menghadirkan 5, ternyata yang nawar 2, itu akan lebih baik. Itu harapannya. Ketiga, Bapak Ibu, ini yang lagi viral juga dan sangat dibutuhkan baik itu di Jawa maupun luar Pulau Jawa, yaitu paket digitalisasi dan validasi dokumen pertanahan. Ini juga termasuk pekerjaan jasa lainnya,
prosesnya juga sama Bapak Ibu, untuk nilai di atas 100.000 US dollar atau 1,4 miliar ini melalui proses tender. Dan apabila kurang dari 100.000 US dollar sampai dengan 15.000 US dollar atau kurang lebih di bawah 1,4 miliar sampai kurang lebih 200 juta rupiah, ini melalui katalog sektoral yang sudah disediakan oleh kementerian kita, sehingga tidak perlu proses tender tapi cukup ngeklik di katalog sektoral. Tapi ini juga melalui mini kompetisi. Bapak Ibu harus membandingkan penyedia yang potensial minimal sekurang-kurangnya 3. Ini nanti bisa menjadi bahan referensi Bapak Ibu, karena ini ada case ya Bapak Ibu, nilainya di atas 15.000 US dollar ternyata langsung mengadakan penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Ini sangat mohon menjadi concern kita bersama Bapak Ibu. Ada memang perbedaan antara di PHLN maupun yang di APBN. Di satu sisi ada batasan-batasan berapa yang boleh pengadaan langsung, mana yang harus katalog sektoral dan mana yang melalui proses tender. Nah ini selama ini agak miss Bapak Ibu, baik itu BPK atau mungkin pejabat pengadaannya atau staf pengelolanya, bahwa ini ada ketentuan dari PLN dan sudah ada surat edarannya. Tapi selama ini tidak banyak memang yang miss, tapi ada 1-2 yang mengalami kondisi yang di luar kendali. Semestinya ini prosesnya melalui katalog sektoral atau melalui tender, ternyata melalui penunjukan langsung. Nah ini yang kita hindari Bapak Ibu. Jadi untuk digitalisasi validasi ini ada 3 cara, yang nilainya dari Rp1 sampai 15.000 US dollar atau kurang dari 200 juta. Ini bisa melalui penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Tapi 15.000 sampai 100.000 US dollar ini harus melalui katalog sektoral, melalui mini kompetisi, bukan langsung beli satu, tapi melalui mini kompetisi. Bapak Ibu bandingkan penyedia mana yang dianggap mampu kapasitasnya termasuk kinerjanya, baru Bapak Ibu bisa memilih klik mana yang dianggap paling bagus untuk Bapak Ibu PPK. Ini harapannya kemudian juga melalui tender. Nah, kalau tender dilaksanakan teman-teman Pokja di Kementerian BPN. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ini terkait dengan renovasi atau pembangunan gedung arsip. Ini juga menjadi harapan kita semua ya Bapak Ibu. Di satu sisi APBN tidak mampu menganggarkan untuk seluruh satker mendapatkan alokasi untuk gedung arsip, tapi di sisi lain ternyata PLN menyediakan ini. Harapannya apa Bapak Ibu? Proses pembangunan atau renovasi gedung arsip ini saat ini sangat krusial, karena tsunami arsip sudah terjadi dimanapun, di satker manapun, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Harapan kita dengan adanya dukungan dari PHLN ini, Bapak Ibu kemarin diberikan kesempatan ini untuk mengusulkan mana yang membutuhkan renovasi atau pembangunan gedung arsip. Sebenarnya itu dibuka seluas-luasnya oleh Bu Sesdijen maupun Biro Perencanaan sejak November tahun lalu, dan sebenarnya sudah close di Desember 2022 kemarin. Tapi hingga saat ini ternyata masih ada satker-satker yang ingin mengajukan mendapatkan anggaran PLN untuk pembangunan gedung arsip maupun renovasi arsip ini. Nah ini bagaimana? Kebetulan besok akan dibahas lebih lanjut oleh Biro Perencanaan. Sebenarnya ada batasan anggaran, ketersediaan anggaran yang tersedia di PHLN, yaitu hanya sampai dengan 200 miliar. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah mengajukan ini bisa di-ACC semua oleh Biro Perencanaan maupun Biro Umum. Tapi di sisi lain yang Bapak Ibu sampai hari ini masih ingin mengajukan anggaran untuk tender atau untuk pengadaan renovasi gedung arsip maupun gedung baru untuk arsip, silahkan tetap mengajukan, tapi mungkin akan menjadi pemain cadangan atau waiting list seperti itu. Karena mudah-mudahan anggarannya cukup dari PHN-nya. Sebenarnya sudah di-close di Desember lalu. Ini di Januari, sepertinya kemarin saya lihat ada beberapa Pak Kakan yang mengusulkan ke Pak Hari ataupun mengusulkan ke kita. Mudah-mudahan bisa tetap ditampung, tapi posisinya di waiting list karena sebenarnya sudah close Desember 2022. Ini harapannya Bapak Ibu.
Selanjutnya nomor 5, kegiatan yang kelima adalah terkait dengan pembelian perlengkapan gedung arsip. Jadi kalau yang utama tadi skala prioritas adalah gedung arsipnya dulu, apakah itu mengajukan pembangunan baru atau renovasi gedung arsip. Nomor 5 adalah isinya. Silakan Bapak Ibu kalau hanya membutuhkan apa yang diperlukan untuk mencapai gedung arsip itu yang modern, yang sesuai standarisasi kearsipan kemarin sebagaimana Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, mungkin Bapak Ibu juga bisa mengajukan ini ke World Bank tentunya. Dan yang keenam terakhir ini terkait jasa konsultan perencana atau pengawasan. Nah, ini jasa konsultan perencana atau pengawasan ini terutama untuk yang mengajukan pembangunan renovasi gedung arsip atau gedung baru. Ini sebaiknya memang Pradipa Bapak Ibu. Kita sudah berkali-kali di awal Oktober hingga Desember mengkampanyekan mari Bapak Ibu Pradipa. Tapi kami lihat Bapak Ibu karena kesibukan yang luar biasa untuk PTSR, pertanggungjawaban PTSR, sehingga ini lupa. Semestinya kami mohon para KPA apabila menunjuk PPK, itu PPK harus bisa didampingi timnya. Jangan hanya kita mengandalkan ke PPK saja, tapi ada tim pengelolanya, sehingga PPK bisa bekerja dua, satu sisi mempertanggungjawabkan untuk yang tahun lalu, di sisi lain juga sudah mulai berpikir bagaimana melaksanakan tender Pradipa, terutama untuk jasa konsultansi. Terus terang Bapak Ibu, jasa konsultansi ini memang dipermudah oleh PLN. Jadi kalau di APBN itu membutuhkan waktu pelaksanaan tender jasa konsultasi itu bisa sampai 2 bulan. Kalau di PLN ini bisa menggunakan melalui CQS tadi yang disampaikan Pak Budi. Ini untuk yang badan usaha atau perusahaan bisa melalui CQS, yaitu Consultant Qualification Selection. Ini nilainya sampai dengan 300.000 US dollar. Ini harus melalui CQS. Atau mungkin Bapak Ibu membutuhkan hanya konsultan perorangan. Kalau konsultan perorangan ini secara kompetitif tentunya. Seperti itu. Khusus konsultan perorangan memang apabila nilainya di bawah 100 juta rupiah, ini cukup dilaksanakan oleh pejabat pengadaannya di masing-masing satker kantornya. Ini harapannya. Padahal kemarin Pak Kepala Biro Umum di kemarin malam menyampaikan bahwa di tahun 2024 pejabat pengadaan itu harus GF. Ini juga perlu kita pikirkan Bapak Ibu para KPA, gimana kita menyediakan SDM untuk bisa menjadi pejabat pengadaan atau PPK tentunya. Ini sudah kami usulkan juga ke PPSDM, semestinya masing-masing satker atau kanwil setidaknya mengirimkan SDM-nya minimal 3 untuk bisa mengikuti diklat pengadaan barang jasa, sehingga di tahun depan tidak terjadi kolaps, tapi setidaknya kanwil sudah punya perwakilan minimal 3 orang itu yang GF PBJ seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan lagi karena kita fokusnya di PLN. Kita sekarang fokus ke prakteknya. Satu yaitu terkait PTS LPM, bahwa sudah ada kontrak payung dan sudah ditemukan panel penyedianya. Kalau tahun lalu itu batch 1 sudah bisa mencapai 51 penyedia awalnya, tapi ada satu penyedia yang di blacklist. Maka tinggal 50 penyedia dengan kapasitas 1.330.000 bidang. Ini kapasitas masing-masing penyedia dari 50 penyedia tadi. Kemudian dari tim PMU, SPPR kemudian mengajukan lagi untuk batch 2, dibuka batch 2 untuk mencari panel penyedia yang selanjutnya, yang kemarin tiba-tiba belum lulus, dibuka batch kedua. Ini ditemukan yang pemenangnya 27 penyedia atau dengan kapasitas 760.000. Sehingga total yang ada adalah 77 penyedia. Ini juga baru bisa menampung kapasitas 2.090.000 bidang tanah. Harapan kita dengan tahun ini targetnya 1.800.000 lebih ya Pak Basuki, Pak Arif. Mudah-mudahan ini bisa disediakan atau bisa dikerjakan oleh penyedia yang sudah mengikuti batch 1 maupun batch 2 di kontrak payung, sehingga nanti diharapkan Bapak Ibu tinggal mengajukan kontrak pesanan. Tapi sebelum kita melangkah ke kontrak pesanan, jadi penyedia-penyedia ini Bapak Ibu itu dibagi menjadi 3 wilayah. Intinya ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3 yang semuanya harus diambil oleh penyedia itu.
Jadi penyedia itu tidak boleh hanya mengambil wilayah satu, contohnya Pulau Jawa saja, atau wilayah dua hanya Kalimantan saja, atau wilayah tiga yang Sumatera saja. Tapi wilayah 1, 2, 3 ini sudah dimix, ada Pulau Jawanya, ada Pulau Sumateranya, ada Pulau Kalimantannya, sehingga masing-masing penyedia ini diharapkan secara adil bisa mengambil semua kontrak pesanan yang diajukan oleh PPK tentunya. Ini harapannya Bapak Ibu, sehingga selama ini banyak penyedia yang berkeluh kesah ke UKPBJ juga, kenapa kami tidak boleh hanya mengambil Pulau Jawa. Ini tentunya untuk pemerataan Bapak Ibu, untuk penyelesaian PTSLPM ini, sehingga penyedia ini tidak hanya mengambil yang posisi mudah atau yang paling enak, tapi seluruh wilayah yang ada ini adalah menjadi tugas dari para penyedia itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana cara pesanan untuk kontrak payung ini. Ini Bapak Ibu, mohon diperhatikan tanggal pentingnya atau hal-hal yang ditebelin, yaitu bahwa pesanan oleh PPK ini harus melalui sistem aplikasi Spasialka. Nanti ini akan dipraktekkan di hari ini juga. Inilah Bapak Ibu dihadirkan di acara ini oleh SPPR maupun PMU dalam rangka untuk melaksanakan kontrak pesanan yang selama ini Bapak Ibu tanyakan kapan kita boleh melaksanakan kontrak pesanan ini. Karena inilah kesan pertama akan menjadi penentu kegiatan Bapak Ibu di 5 bulan ke depan. Jadi nanti akan dijelaskan kapan dilaksanakannya. Ini akan dilaksanakan secara serentak di tanggal 27 Januari 2023. Berarti sebulan dari acara ini Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan caranya. Nanti langsung bisa melaksanakan kontrak pesanan melalui aplikasi Spasialka ini. Kemudian yang kedua, ini Bapak Ibu mohon paket pesanannya itu kelipatan 10.000 dan atau maksudnya minimal 10.000 dan atau kelipatannya 10.000. Ini yang perlu diperhatikan supaya lebih memudahkan juga Bapak Ibu dalam melaksanakan tadi pengendalian kontraknya juga di sisi pertama. Di sisi lain juga ini akan memudahkan penyedia menyelesaikan per terminnya seperti itu atau per paketnya. Ini yang kedua yang perlu diperhatikan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, harga satuan pekerjaan PBT ini dikompetisikan. Dalam artian siapa yang menawar terendah nanti mungkin akan menjadi pemenangnya. Dan khusus keempat, fisik itu tidak dikompetisikan, tapi sesuai standar harga satuan yang sudah ditetapkan dari SPPR maupun PMI tentunya. Yang keempat Bapak Ibu, ini terkait dengan perubahan KK ya Bapak Ibu, bahwa di hari-hari ini, di bulan ini juga Bapak Ibu sudah banyak yang melaksanakan kegiatan pengadaan foto tegak menggunakan drone atau guna tentunya. Nah, sebenarnya ini sudah kita promosikan harusnya awal Januari yang lalu Bapak Ibu sudah mengajukan untuk proses tender guna ini. Kenapa demikian? Karena ini adalah menjadi peta dasar Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan PTSL. Nah, ini yang saat ini itu baru banyak yang baru mengajukan di hari-hari ini. Kebetulan para PPK yang mengajukan itu rata-rata mohon izin Bapak Ibu masih kurang syaratnya. Yang menurut Bapak Ibu sudah benar syaratnya. Apa itu Bapak Ibu? Sebagaimana sampaikan Pak Kepala Biro Umum kemarin, bahwa kementerian kita anggarannya 40% itu wajib untuk UMKM dan 20% harus untuk komponen PDN PKDN. Tapi dalam pelaksanaannya PPK selama ini pada saat mengajukan proses tender untuk pengadaan guna itu masih menggunakan surat pernyataan saja. Padahal itu batas akhirnya sampai tahun yang lalu. Untuk tahun yang sekarang itu wajib penghitungan TKDN oleh PPK. Nah ini mohon Bapak Ibu yang belum mengajukan tender foto drone agar berkenan melampirkan penghitungan TKDN-nya dari PPK-nya. Kalau ada yang belum paham, belum jelas, bisa tanya ke kami. Ada kanal YouTube-nya juga, ada juga kontak CS-nya, customer service-nya, silakan dihubungi ke sana. Kami siap untuk meremind kembali, untuk mendampingi Bapak Ibu kembali bagaimana tata cara penghitungan TKDN-nya. Karena ini akan menjadi bahan masuk pemeriksa baik itu internal maupun eksternal. Karena ini dipantau oleh Irjen terkait TKDN ini, juga dipantau oleh BPKP. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami sudah tekankan untuk di tahun ini kita sudah start setiap proses tender yang diajukan ke UKPBJ wajib melampirkan namanya penghitungan TKDN-nya.
ini oleh PPK. Nanti tata caranya sudah kita sampaikan, sudah kita sosialisasikan berkali-kali. Mudah-mudahan tidak ada kendala karena memang sebagian besarnya sudah benar dan sudah proses tentunya. Ini untuk beban KK. Kita lanjutkan untuk yang kelima, pemilihan penyedia. Tentunya penyedia yang bisa menawar dengan harga terendah itulah yang menjadi pemenangnya, dan tentunya jangan lupa memperhatikan kapasitas dari masing-masing penyedia. Karena penyedia dari 77 tadi itu masing-masing punya kapasitasnya. Kalau sudah habis kapasitasnya ya tidak bisa kita memilih penyedia yang sama, tapi kita harus memilih penyedia yang masih ada kapasitasnya, masih belum ditawar oleh satker yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang keenam terakhir, ini yang sebagaimana disampaikan Pak Basuki maupun Pak Budi, bahwa pada saat kita berkontrak itu dua hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu melakukan pengecekan ulang. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Dan ada batas waktu pengerjaannya, yaitu 150 hari kerja atau kurang lebih berarti 5 bulan. Kalau Bapak Ibu bisa mengajukan kontrak pasangannya di Januari ini, berarti ibaratnya Bapak Ibu di Juli sudah bisa menyelesaikan paket-paketnya, sehingga masih punya banyak waktu di Agustus, September dan seterusnya apabila ada kendala pada saat pelaksanaan kontraknya. Itu harapannya Bapak Ibu, sehingga ini dipercepat, tidak ada tender lagi, cukup kontrak pesanan, tapi Bapak Ibu perlu perhatikan hal-hal sebagaimana saya sebelumnya. Nah ini slide selanjutnya Bapak Ibu, ini yang perlu mendapat perhatian lebih dari Bapak Ibu. Yang pertama, sebelum melaksanakan kontrak pesanan, yaitu wajib melakukan penlog terlebih dahulu. Penlog ini juga sudah digemarkan oleh SPPR di tahun yang lalu, di bulan Desember yang lalu, dan penlog ini sudah semestinya tidak ada menjadi isu lagi bagi kita semua Bapak Ibu, karena ini sudah harus ditetapkan, sehingga kita bisa mengetahui juga dari penlog itu berapa bidang yang akan kita ambil dari masing-masing penlog itu. Nah, jadi ini secara elektronik melalui spasialkan ya Bapak Ibu. Yang pertama penlognya, kemudian dari penlog itu berapa bidang tanah yang menjadi target kita. Ini secara spasialkan nanti. Kedua, paket penyedia. Ini harus jelas harga satuannya, kemudian berapa kapasitas penyedia yang akan kita klik. Terus yang ketiga, surat pesanannya. Ini juga nanti sudah ada di aplikasi spasialkan. Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh tim SPPR PMU untuk menggunakan aplikasi spasialkan ini. Dan terakhir tentunya konfirmasi terhadap panel penyedia tadi yang sudah masuk ke kontrak payung, apakah sesuai yang kita inginkan, apakah kapasitasnya masih ada. Nah ini yang diatur oleh tim PMU dan SPPR tentunya. Ini yang secara elektronik. Di sisi lain Bapak Ibu, setelah spasialkan Bapak Ibu sudah clear, sudah terkonfirmasi, sudah oke, maka kita beralih ke bagiannya PPK. Nah ini yang selama ini banyak missnya. PPK selama ini begitu sudah selesai spasialkan, langsung percaya aja, langsung kontrak. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. PPK mohon sekali lagi kita laksanakan verifikasi dulu sebelum berkontrak. Kenapa demikian? Ini yang akan menentukan keberhasilan Bapak Ibu dalam pelaksanaannya. Karena tadi Pak Ferry menanyakan ini pada saat pelaksanaannya terjadi pergantian alat, terjadi pergantian personil, lebih baik Bapak Ibu verifikasi, komunikasikan di awal. Apabila nanti terjadi pergantian alat dan personil seperti apa, nanti itu tentunya juga harus mendapatkan persetujuan lebih dulu dari SPPR. Karena yang sudah masuk panel penyedia di kontrak payung itu sebenarnya sudah diverifikasi oleh teman-teman Pokja. Semestinya itulah yang bekerja nantinya. Tapi di kemudian hari ternyata si penyedia ini kadang akan melakukan penggantian alat dan personel dengan berbagai alasannya. Nah ini yang Bapak Ibu mohon perhatikan sebelum berkontrak. Satu itu verifikasi alat dan personel, kemudian kita siapkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa ini. Kemudian juga sebelum berkontrak jangan lupa SPBJ maupun jaminan pelaksanaannya. Baru kita akan melaksanakan kontrak. Nah pada saat pelaksanaan kontrak pesanan ini Bapak Ibu, ini secara manual ya Bapak Ibu, ada ibaratnya Bapak Ibu bisa panggil penyedianya, Bapak Ibu bisa wawancarai dan diskusi bersama dulu bagaimana nanti prosesnya. Di satu sisi, tolong Bapak Ibu kendalikan kontraknya.
Apa maksudnya Bapak Ibu? Ini biar tidak terjadi seperti yang disampaikan Pak Ferry tadi, di tengah jalan yang harusnya 10.000 dikerjakan, ternyata di tengah jalan hanya terselesaikan 8.000. Meskipun yang 8.000 itu yang akan dibayarkan, tapi semestinya kan kontrak kita 120 hari, kontrak kita 10.000 bidang. Kenapa diselesaikannya cuma 8.000? Nah, ini harus dikendalikan minggu demi minggu, bulan demi bulan. Ini bisa melalui SCM tadi, sama dengan konstruksi ibaratnya yang disampaikan Pak Budi. Semestinya tiap bulan ada namanya monitoring dan evaluasi. Kita panggil si BPK, apakah kontrak pesanan yang kita sampaikan ke penyedia itu sudah sesuai dengan timelinenya. 1 bulan itu apa ada deviasi tidak, apakah ada kekurangan pelaksananya, atau kalau kelebihan nggak apa-apa Bapak Ibu, itu lebih baik. Tapi kalau kekurangan ini sebulan sudah bisa kita deteksi lebih awal. Bapak Ibu adakan SCM, rapat dulu. Kalau mereka 1 minggu diberi kesempatan tidak ada perubahan untuk mengejar ketertinggalan yang bulan pertama atau termin pertama contohnya, ini Bapak Ibu bisa keluarkan SP1. Jadi itu harus dilalui semua tahapan SCM1, SP1, SCM2, SP2, SCM3, SP3. Itu adalah senjata Bapak Ibu supaya kontrak ini bisa kita kendalikan, sehingga kita tidak dipermainkan oleh para penyedia itu sendiri. Dengan demikian Bapak Ibu pada saat menjelang akhir kontrak atau sebulan sebelumnya ternyata deviasinya masih ada, tinggal ancaman saja apakah mau diteruskan atau di blacklist apabila tidak bisa memenuhi syarat. Tapi dengan syarat Bapak Ibu, SP1, SP2, SP3 harus ada dokumennya, ada notulen rapatnya, supaya Bapak Ibu tidak terjadi kegampangan atau kekhawatiran tiba-tiba nanti kita melaksanakan blacklist ternyata kita digugat oleh penyedia. Tapi kalau semua ketentuan itu sudah kita kendalikan dari awal, mudah-mudahan tidak ada masalah, dan itu akan menjadi kemudahan bagi Bapak Ibu untuk berkontrak selanjutnya. Sebagaimana disampaikan Pak Budi dan Pak Basuki tadi, ada kesempatan untuk mengajukan penyedia selanjutnya seperti itu Bapak Ibu. Ini harapannya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Dan untuk ketentuan umum pesanan, mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Intinya kita akan melalui aplikasi masyarakat ini kita praktekkan bersama. Dan terkait yang paling utama next itu persiapan pembuatan pesanan. Bapak Ibu pada saat menentukan penlog mohon diidentifikasi kemampuan dalam setiap penlog itu berapa bidang yang akan bisa kita peroleh atau kita targetkan. Ini akan menentukan keberhasilan awal pada saat kita akan melaksanakan proses PTSLPM ini. Kemudian pemaketannya, yaitu tadi minimal per 10.000 atau pelipatannya seperti itu Bapak Ibu. Tentunya dengan memperhatikan kapasitas masing-masing penyedia yang ada di panel penyedia tadi. Nanti akan dipandu oleh tim SUP dan PMU. Dan jangan lupa Bapak Ibu, mungkin antara daerah Pacitan dengan daerah Jawa Tengah itu berbeda kondisi geografisnya maupun kondisi ketinggian atau kontur tanahnya. Nah, ini mohon diperhatikan juga sehingga Bapak Ibu bisa mencapai target yang diinginkan. Itu harapannya. Dan pesanan ini semua melalui aplikasi Spasialkan tadi ya Bapak Ibu, tidak ada secara manual tapi secara aplikasi dulu, baru nanti pada saat sudah sampai di BPK ini secara manual dengan mengundang penyedia yang sudah di ACC di Spasialkan, seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu terkait dengan kontrak, ini yang paling utama. Sebelum Bapak Ibu berkontrak ada hal-hal penting yang harus dituangkan dalam dokumen kontrak. Ya, ini yang paling penting. Satu, perjanjian antara PPK dan penyedia, yaitu pada saat pelaksanaan kontrak pesan apa saja perjanjiannya. Bapak Ibu tuangkan secara detail di situ, sehingga apabila ada penyedia yang nakal, Bapak Ibu tinggal panggil, inilah kontrak kita, silahkan dibaca ulang, sehingga Bapak Ibu bisa membalikkan kenyataan yang mereka ingin menekan kita, tapi kontraknya seperti ini. Itu harus dituangkan dalam kontrak. Yang kedua, menyebutkan tentunya volumenya berapa, ya kan, jumlah bidang yang menjadi objek pengukurannya berapa, dan tentunya proses selanjutnya seperti apa, ini dicantumkan. Jangan lupa juga menyantumkan harga satuannya berapa, kemudian menyebutkan lokasinya di mana saja, sehingga penyedia ini walaupun mungkin rumahnya di Bandung sudah tahu kondisi lokasinya di mana dan lain sebagainya. Ini penting. Kemudian jangan lupa jangka waktu pelaksanaan.
sebagai pengendalian kontrak tadi. Dan terakhir menyebutkan metode pembayarannya, apakah itu per terminnya berapa kali, itu juga mohon dilampirkan di dalam dokumen kontraknya. Itulah yang menjadi senjata Bapak Ibu PPK, sehingga tidak ada kekhawatiran kita lagi bahwa target ini tidak tercapai. Tapi kita dari awal sudah memagari secara ketat di dalam dokumen kontraknya, sehingga apabila ada yang membuat prestasi atau naga-naga yang akan keluar dari apa yang ada dalam kontrak, bisa Bapak Ibu kembalikan kontrak yang disetujui bersama. Itu Bapak Ibu, selanjutnya ini sudah kita laksanakan. Terakhir yaitu pengelolaan framework agreement, bahwa yang melaksanakan kontrak payung itu ada 3. Siapa saja pelakunya, yaitu di pusat, kemudian Bapak Ibu di kata, nantinya dengan koordinasi dengan SPPR ini melakukan kontrak bersama. Yaitu apabila dari pusat SPPR ini akan melakukan kontrak payung terlebih dahulu dengan panel penyedia, baru Bapak Ibu dari Satker Kanta ini melaksanakan kontrak pesanannya. Inilah siklusnya seperti ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami, sehingga ada tugas bersama antara pusat dan daerah. Pusat menjadi pemandu kontrak payungnya atau yang memayungi kita para panel penyedia, PPK atau Kanta yang akan melakukan kontrak pesanannya. Seperti itu. Kita lanjutkan secara singkat pemeriksaan mutu QC. Bapak Ibu, QC ini juga menjadi penting karena selama ini QC kelupaan, tidak dilaksanakan proses tendernya atau pengadaannya di saat yang hampir bersamaan. Jadi apabila PT SLPM sudah berkontrak, Bapak Ibu secepat mungkin juga berkontrak untuk QC-nya. Seperti itu, supaya Pak ini bisa berjalan bersamaan. Ya itulah yang menjadi dasar kita untuk melakukan monitoring, evaluasi maupun pengendalian kontraknya dengan adanya QC ini. Nah ini Bapak Ibu untuk QC, ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa satu harus beriringan, kemudian proses pengadaannya yaitu melalui RFQ apabila anggarannya kurang dari 1,4 miliar. Tentunya jangan lupa mengundang sekurang-kurangnya 3 penyedia potensial, tapi mohon diingat Bapak Ibu, 3 penyedia potensial ini penyedia yang sudah tidak bisa masuk panel penyedia atau sudah tidak masuk panel penyedia atau yang bukan di panel penyedia. Ini yang selama ini mungkin kadang kelupaan, ternyata yang kita usulkan ternyata itu sudah masuk ke panel penyedia. Padahal khusus QC itu harus yang di luar panel penyedia. Kenapa demikian Bapak Ibu? Untuk menghindari fraud atau untuk menghindari kepentingan-kepentingan yang di luar kendali kita atau konflik kepentingan tentunya seperti itu. Ini pasti semua ada kepentingannya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk bagaimana metode pemilihan penyedia. Jadi ada dua tahapan. Satu yang disiapkan oleh Bapak Ibu para PPK maupun pengelola PPK, yaitu satu KAK-nya. Tolong kalau membuat KAK, Bapak Ibu seperti yang sampaikan Pak Biro kemarin, KAK yang sesederhana mungkin, tapi detail, tapi bisa diterima oleh pasar. Silakan agak detail, tapi dibuat sesederhana mungkin, mudah dipahami oleh penyedia dan diterima oleh pasar. KAK-nya. Karena SPPR kemarin untuk foto drone saja sudah menyederhanakan dan mempermudah KAK-nya dengan hanya 3 lembar. Ini menjadi contoh acuan Bapak Ibu supaya kita menghindari terjadinya gagal tender ibaratnya seperti itu. Karena tender itu membutuhkan waktu paling cepat 1 bulan, bahkan bisa 2 bulan untuk konsultan perencanaan seperti itu. Nah ini kenapa KAK kita harus kita cek dulu. Yang penting sudah speknya masuk, terus kemudian pasar juga menerima. Ibaratnya kalau personelnya mungkin tidak harus dibatasi hanya S1 ini, tapi S1 yang memang segaris atau sejalan, contohnya ada geodesi atau perpetaan dan sebagainya, contohnya seperti itu dan sebagainya. Kemudian HPS, Bapak Ibu menghitung HPS-nya. HPS-nya tentunya juga menyesuaikan dengan edaran dari SPPR berapa harga satuannya yang sudah ditentukan. Kemudian jangan lupa untuk dilampirkan kerangka kontraknya supaya bisa diperiksa juga oleh teman-teman Pokja apakah sudah benar kontraknya atau mungkin ada yang SSUK, salah satu umum, salah satu khusus yang belum dimasukkan seperti apa. Ini mohon sudah dipikirkan sebelumnya, termasuk juga surat usulan ke RFQ apabila sudah dilengkapi KAK, HPS dan draft kontrak, termasuk mohon bantu tadi penghitungan PDN TKDN-nya. Khusus untuk yang
permohonan gedung arsip Bapak Ibu, perintah khusus dari Kepala Biro Umum ini wajib sudah mengusulkan untuk pengusulan pemusnahan arsip, harus melampirkan itu. Kalau belum mengusulkan pemusnahan arsip, mungkin anggaran yang semestinya akan didapatkan oleh Bapak Ibu bisa digeser ke satker lain yang mungkin lebih lengkap dokumennya. Nah, ini mohon menjadi perhatian Bapak Ibu untuk mengusulkan pemusnahan arsip dulu. Kenapa demikian? Karena gedung arsip dibangun tentunya adalah untuk menyimpan arsip-arsip yang memang harus kita pelihara. Untuk arsip-arsip yang semestinya dimusnahkan, ini sudah kita usahakan dulu, sehingga nanti gedung arsipnya dibangun tidak tiba-tiba langsung penuh lagi, tapi sudah mulai berkurang, mulai ditata yang rapi dan standar sebagaimana yang disampaikan di GSTA kemarin. Itu Bapak Ibu. Baru setelah itu jika PPK selesai, mengajukan RFQ ke kita di UKPBJ di Pokja akan bekerja, yaitu dengan mengecek kembali dokumen yang Bapak Ibu sampaikan ke UKPBJ. Kami akan mengkaji ulang kira-kira mana yang dokumen yang belum lengkap atau masih ada syarat-syarat ternyata masih miss, tidak sesuai dengan KAK atau seperti apa. Nah, ini akan dikaji ulang oleh teman Pokja. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu membuka e-office-nya, karena satu-satunya media untuk mengajukan usulan ini adalah melalui e-office Bapak Ibu, tidak melalui WA atau tidak melalui surat lagi, tapi e-office itu. Kemudian setelah dikaji ulang, ini akan dilakukan undangan kepada penyedia yang potensial tadi, minimal sekurang-kurangnya 3, tapi kalau bisa di atas 3. Mungkin yang di Zoom di mute ininya supaya enggak ya. Kemudian setelah diundang 3 penyedia yang potensial ini akan dilakukan evaluasi oleh teman-teman Pokja dengan waktu yang singkat. Apabila memang dokumennya lengkap, ini bisa kita ketemukan pemenangnya Bapak Ibu. Dan ini akan prosesnya RFQ lebih cepat daripada tender yang menggunakan APBN. Ini harapannya mudah-mudahan sehingga PHLN ini tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya yang mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk proses pengadaannya. Ini sudah dipercepat baik dengan metode RFQ, CGS maupun dengan katalog sektoral tentunya. Ini yang sudah kita sediakan dengan harapan Bapak Ibu ini bisa mempercepat proses tendernya. Kita lanjutkan untuk Sarpras Bapak Ibu. Kegiatan dukungan manajemen yang satu ini, yang Sarpras ini menjadi viral karena setiap satker membutuhkan anggaran untuk renov gedung arsipnya maupun pengadaan gedung arsip baru. Khusus yang renov gedung arsip maupun pengadaan gedung baru ini, Bapak Ibu sudah harus berkoordinasi dengan PUPR. Satu, Bapak Ibu harus mengajukan HSBGN yang terbaru. Kedua, penghitungan terkait dengan tingkat kerusakannya seperti apa apabila renovasi, atau mungkin tentunya penghapusan dari BUMN apabila ingin merobohkan pembangunan gedung lama menjadi gedung baru. Jadi kalau pengajuannya untuk gedung baru kan ibaratnya gedung lama yang memang hasil penilaian PUPR sudah tidak layak, ini harus dihapuskan dulu dari BUMN-nya. Ini harus dilampirkan Bapak Ibu. Nah, ini tentunya khusus Sarpras ini membutuhkan 3 tahapan yang berbeda. Karena pertama itu kita harus mencari konsultan perencananya dulu. Konsultan perencana ini kalau di APBN itu membutuhkan waktu 2 bulan proses tendernya. Tapi kalau di atas 100 juta, di bawah 100 juta bisa dengan PL oleh pejabat pengadaan di masing-masing sektor daerah. Kalau memang Bapak Ibu bisa mengatakan di bawah 100 juta ada penyedia yang mau dan mampu, Bapak Ibu bisa langsung melalui PL oleh pejabat pengadaan. Tapi kalau nilainya di atas 100 juta, contohnya 101 juta ya, itu harus proses CGS tadi yang kalau PLN. Nah, ini yang pertama dulu. Jasa konsultan perencana harus sudah kita dapatkan dulu. Kenapa? Ini membutuhkan waktu sekian hari, sekian minggu. Mereka kemudian juga harus bekerja dulu untuk menghasilkan hasil perencanaannya, gambarnya dan penghitungannya. Baru kita bisa mengajukan tender untuk konstruksinya. Nah, tender konstruksi ini juga ada batasan-batasannya Bapak Ibu. Kalau nilainya kurang dari 200.000 US dollar atau kurang lebih 3,9 miliar, ini prosesnya tentunya melalui tender umum. Maksudnya kalau lebih dari 3,9 miliar itu harus melalui tender. Tapi kalau di bawah 200.000 US dollar ini melalui RFQ yang prosesnya lebih pendek dan lebih mudah, khusus PHLN.
Nah, kemudian apabila konstruksi sudah dapat, jangan lupa juga kita harus langsung secara bersamaan ini juga mengajukan tender pengadaan untuk jasa pengawasnya, konsultan pengawas. Ini harus beriringan antara konstruksi dan pengawas. Kemudian yang terakhir, apabila Bapak Ibu ternyata membutuhkan untuk tender barangnya atau isi dari gedung arsip tersebut, juga ada ketentuannya. Apabila lebih dari 100.000 US dollar ini tender umum ke UKPBJ, tapi kalau kurang dari 100.000 US dollar melalui MFQ. Atau juga tentunya apabila di bawah 15.000 atau sekitar 200 juta bisa melalui katalog tentunya, seperti itu Bapak Ibu. Ini harapannya untuk Sarpras. Dan yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan digitalisasi dan validasi dokumen pertanahan, ini juga menjadi viral karena masing-masing daerah menuju kantor modal itu harus melaksanakan proses digitalisasi validasi dokumennya. Maka ini juga menjadi penting, khusus digitalisasi validasi ini Bapak Ibu, paket-paketnya ini dengan nilai sampai dengan 15.000 US dollar atau sekitar 200 juta ini bisa menggunakan metode penunjukan dengan negosiasi. Jadi bisa menunjuk tapi ada negosiasi terlebih dahulu. Apabila nilainya 15.000 sampai 100.000 US dollar, ini menggunakan kompetisi mini melalui katalog sektoral, Bapak Ibu ya. Dan apabila nilainya di atas 100.000 US dollar, maka secara tender di UKPBJ. Ini mohon jadi perhatian juga karena ada kadang kekeliruan terkait digital validasi ini tiba-tiba main menunjukkan langsung saja, padahal nilainya di atas 15.000 US dollar. Nah, ini yang menjadi perhatian Bapak Ibu. Kami kira itu sedikit pengantar diskusi kita Bapak Ibu. Apabila ada waktunya Pak Arif, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu sehingga proses pengadaan validasinya bisa lancar dan bisa langsung berkontrak di waktu dekat ini. Terima kasih atas perhatiannya, kami kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih Pak Hatta, Bapak. Waktu yang kita diberikan kita 1 jam Bapak, jadi masih ada 10 menit. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang bisa kita ini disampaikan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna, PPK dari Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek, terkait dengan pemilihan penyedia QC Pak. Tanggal 27 Januari kita sudah harus mendaftar untuk mendapatkan penyedia PBB dan ASL. Dan kita juga harus segera mengajukan ke Pokja untuk proses LRQ penyedia QC. Apakah ada Pak syarat detail yang bisa kami persiapkan? Karena kalau RFQ itu kan usulan penyedia itu dari kami minimal 3 penyedia. Ada beberapa penyedia yang sudah merapat ke Trenggalek dengan menyampaikan company profile. Nah, kami tapi PPK tidak tahu apa syarat-syarat yang menyebabkan mereka bisa kita rekomendasikan ke Pokja. Kalau pengalaman RFQ gedung arsip kemarin Pak, kami mengajukan tiga nama. Ternyata 3 nama itu banyak persyaratan yang tidak bisa mereka penuhi ketika sudah sampai ketika dievaluasi Pokja. Akhirnya keteteran Pak, keteteran ketika memenuhi dokumen yang kurang. Padahal RFQ itu waktunya pendek, hanya 2 minggu. Nah, harapannya Pak, kalau kami bisa tahu lebih dulu secara detail persyaratan apa saja yang bisa menjadikan kami acuan, sehingga ketika kita maju ke Pokja, kita minta RFQ itu diproses, itu sudah memiliki persyaratan yang diinginkan Pokja, jadi cepat. Misalnya dari segi KBRI-nya berapa, kemudian apakah harus punya pengalaman QC sebelumnya. Kalau tidak punya pengalaman QC, apakah tidak boleh kalau pemain baru. Kemudian syarat berapa personilnya, bagaimana peralatannya. Nah,
mungkin detail begitu Pak, sehingga ketika kita buat angka itu juga bisa, sehingga kalau sama-sama tahu memperingan pekerjaan mereka dengan Pokja, karena semuanya sudah dikomunikasikan persyaratannya di awal. Jangan sampai kami mengajukan 3 calon penyedia yang tidak memenuhi syarat Pokja. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dona dari Tulungagung. Mungkin langsung dijawab saja Pak. Atau mau boleh pertanyaan dulu atau gimana? Mungkin ada teman. Ayo, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriya Pak, PPK dari Kanta Kabupaten Nganjuk. Pertama yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Hatta juga menyinggung mengenai peta foto. Nah kemarin itu kami sempat bingung juga. Di Pak kami itu tidak ada anggaran untuk mengadakan peta foto. Karena di PLN Nganjuk itu kan hanya bidang, artinya untuk pengukuran itu hanya 50.000 dan satuannya bidang, dan di situ tidak menjelaskan harus ada anggaran untuk peta fotonya. Makanya kita kemarin juga sempat bingung di beberapa kantor itu, loh kita diharuskan peta foto, tapi di anggaran kami nggak ada. Apakah memang di anggaran PLN ini untuk yang satuan bidang ini penyedia pengukuran itu sudah harus melaksanakan peta foto, sehingga kita dalam kontrak nanti supaya kita jelaskan dengan anggaran satu bidang sekitar sekian itu harus dengan ada peta foto. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pembangunan gedung atau gedung kantor atau arsip. Nah ini di dalam anggaran itu kan kita global kan ya, artinya mungkin seperti Nganjuk itu kan dapat 6,58 miliar. Nah di dalam 6,58 miliar itu kan ada perencanaan, ada konstruksi, ada pengawas, dan itu ada persentasenya. Nah aturan yang mendasari di dalam pembagian itu atau berapa sesuai aturan itu untuk di Kementerian ATR BPN ini diatur di mana Pak? Karena kalau saya tanya di Kementerian PU itu mereka sudah ada permen mengenai yang mengatur mengenai berapa untuk anggaran konstruksi, berapa untuk anggaran perencanaan dan anggaran pengawasan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dari pandangan itu. Boleh satu pertanyaan lagi? Boleh Pak. Boleh. Silakan. Kalau masih ada satu pertanyaan lagi. Tidak ada? Oke, baik. Oh ya. Baik, terima kasih. Sebelum waktu saya Hasan dari kata Sunda. Ingin memastikan saja Pak, kalau tadi kan di slide tadi disebutkan bahwa masa kerja melaksanakan kompon adalah 120 hari kerja Pak ya. Nah itu 120 hari kerja atau 150 hari kalender? Karena yang kemarin sebenarnya itu 150 hari kerja Pak. Itu kan beda jauh antara kalender dengan kerjanya. Masalah pelakunya itu mohon pastikan biar nanti kami tidak salah dalam melaksanakan pembuatan, banyaklah nanti jaminan pelaksanaan, jaminan pengawalan juga. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Ada 3 pertanyaan Pak Bapak. Ini satu mengenai dari Bu Ratna tadi mengenai persyaratan ketika pengadaannya itu menggunakan metode RFQ, request for quotation. Memang threshold PPK diberi sebenarnya diminta membantu situasi lebih mudah Pak Gawat, karena ketika Pokja nanti hendak mengundang akan terbantu ketika ada usulan dari BPK Kanta, kira-kira penyedia mana nih yang dianggap mampu, pengalaman, sehingga akan memudahkan. Idealnya nanti Pokja itu mengundang sudah qualified, sehingga diharapkan
minimal 3 penawaran sebenarnya, bukan 3 penyedia, minimal 3 penawaran tuh. Itu salah satu memang QC berbeda dengan konsultan perencanaan, pengawasan pun nanti juga gitu Pak. Terus kemudian juga jadi RFP ini memang betul Pak, ini banyak bertanyakan juga kira-kira seperti apa ya kami mengundang calon penyedia ini terdapat di QC ya Bu ya. Nah kira-kira supaya nanti usulan itu akan lebih memudahkan situasi supaya tidak ada bolak-balik ya Bu ya. Nanti kalau dijadikan pertanyaan BPK melengkapi. Nah itu Pak, apa pertanyaannya? Oke, terima kasih Mbak Rana. Ini Mbak Rana ini PPK yang paling aktif di grup kita. Saya baru kenal beliau juga di forum ini. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Beliau bisa inspirasi PPK lainnya di seluruh tanah air ya. Karena setiap saat beliau ini kadang kirim apa, kadang kirim ini, kadang tanya ini, tanya itu, udah bagus sekali itu. Itu sebenarnya memang kita harus berbagi pengalaman di forum itu, Mbak Rana. Ini akan memudahkan kita untuk pelaksanaan proses tendernya tentunya. Terkait dengan QC ini, benar yang disampaikan Pak Arif maupun Mbak Ratna, sebenarnya QC ini satu sesegera mungkin setelah spasialkan ini kontrak pasangan dilaksanakan, langsung kita mulai mengajukan ke UKPBJ untuk proses RFQ QC. QC ini satu yaitu syaratnya penyedia yang tidak ada di panel penyedia kontrak payung. Berarti sebenarnya adalah penyedia yang sama persis yang ada di kontrak payung, baik itu syarat personilnya maupun syarat alatnya maupun KPI-nya. Ini sama tapi yang tidak masuk ke panel penyedia. Itu kan saya yakin masih banyak ya. Satu itu, kedua mohon nanti PPK yang lebih tahu seperti apa yang diinginkan. Jadi memang 3 penyedia yang potensial maupun sebenarnya bukan 3 ya. Itu sekurang-kurangnya. Ya minimal 3, tapi kalau bisa 3 itu menawar semua. Bisa nggak dipastikan? Ini yang harus dipastikan oleh Bapak Ibu PPK. 3 penyedia potensial itu, makanya kenapa kita minta bantuan PPK. Begitu PPK mengiyakan 3 yang potensial dan akan menawar semua, kami di Pokja akan lebih mudah eksekusinya. Karena kita udah percaya dengan PPK. PPK yang lebih tahu maunya seperti apa, kerjanya seperti apa, track recordnya seperti apa. Nah ini caranya seperti itu, hampir sama yang di PTSL ini, tapi kami mohon referensi langsung dari PPK yang bersangkutan, karena ini juga akan rebutan Bapak Ibu yang di luar kontrak panel ini untuk menjadi QC rebutan. Silakan saja mengatur strateginya, segera diusulkan kami, dan dokumennya harus lengkap Mbak Rana ya. Jadi dipastikan aja dulu di PPK sudah di screening bahwa Anda bertiga ini kami tuju. Jadi siapkan dulu dokumenmu, begitu kita naikkan ke UKPBJ tinggal cross check aja, langsung kita eksekusi. Dan itu prosesnya akan cepat. Mungkin cukup seminggu, 2 minggu selesai, asalkan screening dari PPK sudah lengkap Bapak Ibu. Karena selama ini tahunya PPK udah pasrah dengan UKPBJ aja, ya bolak-balik dokumennya. Dan kadang respon, mohon maaf, respon Bapak Ibu PPK kadang agak terlambat ya. Kita berikan waktu 5 hari, kadang baliknya seminggu, 2 minggu. Kami bukan menyalahkan, mungkin karena kesibukan Bapak Ibu yang luar biasa. Tapi kenapa kami batasi? Kami juga akan menjadi beban pekerjaan kami. Ibaratnya tunggakan kami apabila dalam waktu yang ditentukan tidak segera balik dokumen yang kami minta. Nah itu harapannya, kami itu sangat berharap PPK sekali ngirim udah clear, kami tinggal eksekusi gitu. Cukup kita nanti paling telepon-teleponan sama PPK kalau orangnya Mbak ini sudah benar nggak, ini sudah lengkap atau ini personilnya nggak ganti kan? Nah kita tinggal telepon, oke Pak, pokoknya udah itu oke langsung dieksekusi oleh teman-teman kerja. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Itu pertanyaan Mbak Rana, mungkin bisa menjawab. Nanti kalau kurang puas kita ketemu di setelah Pak ini aja. Kita lanjutkan ke Pak Priyo ya Pak, biar cepat aja. Ya Pak Priyo lanjut, terima kasih Pak. Ini case yang berbeda dan Pak Priyo ini juga sering memang bertanya di forum PPK juga. Saya sempat perhatikan memang kadang mohon maaf kami slow respon ya Pak, karena memang banyak sekali pertanyaan yang kadang lewat Japri, padahal kita sudah sediakan CS maupun grup PPK. Peta foto Bapak, tadi sengaja kami menyinggung khusus peta foto tegak ini Bapak, ini anggarannya adalah APBN, jadi tidak ada hubungannya dengan PHN. Tapi di KK PHN ini sudah mensyaratkan bahwa salah satu KK itu harus mencantumkan yang itu produk dari
peta foto Tegal. Makanya PLN nggak ada anggarannya. Ini khusus APBN. Dan memang awalnya Bapak Ibu peta foto ini itu akan dibawa ke katalog sektoral agar lebih mudah. Ternyata dari LKPP intinya tidak memberikan kepastian jawaban karena memang ada split anggaran yang semestinya dalam satu paket itu harus lengkap. Jadi tidak boleh dipisahkan paket foto sendiri, paket transportasi sendiri, itu nggak boleh. Kalau di kantor sektoral harus paketnya ini, ya ini yang harus ditawar oleh penyedia. Tapi berhubung SPPR kebijakannya adalah dipisahkan untuk pengadaan foto tegak dengan guna dengan nanti transportasinya secara ekos, makanya ini bagi yang nilainya di bawah 200 juta ini melalui pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan di masing-masing satkernya. Dan rata-rata mungkin SPPR menggiring ke sana. Intinya kalau bisa untuk menghindari gagal tender ini lebih banyak paket-paket yang nanti pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan di masing-masing satkernya. Itu pertama Pak. Yang kedua memang diharapkan penyediaannya adalah di satu provinsi itu supaya mempermudah transportasinya tadi, terus mempermudah mengetahui letak maupun penlognya maupun lokasi geografisnya seperti itu Pak. Ini harapannya sehingga selama ini kita tahu penyedia foto tegak atau foto Puna ini dengan menggunakan Puna ini itu rata-rata penyedianya di Jawa. Nah, kasihan juga yang di luar Jawa karena ini kan foto tegak ini wajib untuk seluruh provinsi sebagai dasar untuk pelaksanaan PTSN atau peta dasar pelaksanaan PTSN. Nah ini tadi kami garis bawah ini khusus APBN ya Bapak, tapi juga digunakan nanti di PTSN PN seperti itu Bapak. Kemudian yang kedua untuk anggaran gedung. Terima kasih Bapak, ini pertanyaannya luar biasa, mungkin memang menjadi kegalauan Bapak Ibu yang belum paham terkait Sarpras. Khusus anggaran gedung, apabila contohnya Bapak dari Nganjuk diberikan 6,8 miliar, ini Bapak langsung harus berkonsultasi dengan Dinas PUPR setempat. Karena sesuai aturan kebijakan KPP juga bahwa khusus pembangunan gedung atau Sarpras ini kita mengacu kepada aturan Kementerian PUPR. Seperti itu. Sehingga pada saat Bapak Ibu menghadap ke PUPR, Dinas PUPR, Bapak sampaikan apa adanya. Kami mendapatkan alokasi anggaran dari kementerian atau dari pusat 6,8 miliar. Mohon dibantu untuk breakdown mana yang konsultan perencanaan berapa persen, nanti konstruksinya berapa persen, termasuk konsultan pengawasnya. Dan kalau bisa memang Bapak harus meng-hire atau memasukkan dalam SK tim, salah satu adalah tim dari PUPR yang akan mengawal proses pengerjaan gedung Sarpras seperti ini Bapak Ibu. Itu ya Bapak. Jadi mudah-mudahan ini menjawab. Nanti intinya langsung koordinasi dengan PUPR setempat. Seperti itu. Dan aturannya memang aturan PUPR yang diacu oleh LKPP maupun proses pengadaan untuk gedung. Oke. Terakhir untuk bahasa di Sumedang. Terima kasih Pak koreksinya. Terus terang memang kalau zaman dulu itu masih satunya 120 hari kerja. Tadi saya konfirmasi ke Pak Basuki. Yang benar kalender ya Pak. Setahu saya di LKPP juga sekarang kalender sisinya. Makasih Pak koreksinya. Luar biasa ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu 150 hari kalender. Sehingga walaupun Sabtu Minggu itu sudah masuk hitungan. Ini akan mempercepat prosesnya dan Bapak Ibu bisa berkontrak pesanan lagi apabila paket yang pertama sudah selesai bisa masukkan kontrak pesanan selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih kami ke Pak Arif. Oke, terima kasih tepuk tangannya untuk Bapak Ibu, terima kasih karena jadwal lumayan padat setelah ada dari Biloren, maka terima kasih sekali lagi tepuk tangannya buat Pak Hatta. Terima kasih untuk Bapak Hatta dan Pak Arif. Sekali lagi aplaus untuk Pak Hatta dan Pak Arif. Acara selanjutnya adalah materi tentang strategi perencanaan dan percepatan kegiatan yang akan disampaikan oleh narasumber Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Bapak Doni Erwan Yulianto STMM yang hadir secara daring. Selamat siang Bapak, apa sudah bisa bergabung dengan kami? Iya Mbak. Mohon maaf Bapak ada keterlambatan karena materinya cukup padat hari ini. Untuk sesi ini akan dimoderatori oleh Financial Management Specialist PMI Bapak Lukman. Kepada Pak Lukman dan Bapak Doni kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sesi terakhir sebelum break. Semoga bapak-bapak masih semangat. Saya harap masih semangat. Ini sesi yang sangat menarik. Mohon izin Pak Doni, mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit keterlambatan. Sebelumnya saya laporkan kepada Pak Kabiro Perencanaan dan Kerjasama bahwa yang hadir pada siang hari ini adalah dari 33 Kantah dan Kabit dan Kabak TU di Kanwil di 3 Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi memang yang kita undang adalah kali ini adalah calon-calon kantah-kantah yang akan melaksanakan PTSL fase 6. Dalam sesi siang ini nanti Pak Kabiro Perencanaan dan Kerjasama Pak Doni Herman akan menyampaikan bagaimana strategi pelaksanaan kegiatan, tips-tips dan bagaimana mempercepat kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja anggaran yang memang sudah dialokasikan di dalam DIPA masing-masing satker. Memang kebetulan juga Pak Doni Herman ini juga sebelumnya adalah mantan Direktur PMU, jadi tentunya Pak Doni punya banyak strategi dan tips yang bisa di-sharing ke bapak-bapak dan ibu sekalian. Untuk mempersingkat waktu, mohon sekiranya Pak Doni bisa menyampaikan paparannya. Mungkin kita punya waktu 1 jam Pak Doni, jadi mungkin paparan bisa sekitar 15-20 menit, selanjutnya bisa kita perkaya melalui proses diskusi. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Doni. Terima kasih Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Budaya terima kasih kepadanya pada siang hari ini dan kita juga mohon maaf tidak bisa secara offline pada begini juga berkaitan, tapi kita sendiri di kemudian juga ada acara kaitan dengan 2024 untuk kesiapan maupun pemajuan negara di Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin langsung saya inginkan di slide yang nomor 3 halaman 3. Jadi siang ini mungkin saya untuk yang halaman 3 ini saya akan refresh sebentar. Jadi kita masih memakai RESA yang 2020-2024, ada visi dan misi, dan kemudian ada 7 strategic goals. Yang satu adalah mendukung dan kesetaraan, kemudian kedua mendapatkan dan dana di seluruh Indonesia, yang ketiga tentang ruang, yang keempat SDM menjadi birokrasi dan dunia, yang kelima sektor layanan modern, yang keenam tentang informasi dalam rangka self-financing PNBP, dan yang ketujuh adalah memastikan kepastian hukum hak tersebut. Lanjut Pak. Kemudian ini ada komponen BPLA. Ada 3 ya, jadi kita juga mungkin komponen 1 dan 3 yang kita akan bahas karena komponen 2 adalah security. Dan saat ini di kementerian juga sudah mengajukan perpanjangan karena secara umum loan ini sudah berakhir di Oktober 2023. Jadi kami saat ini sudah mengusulkan dengan Bapak maupun Kementerian Keuangan sebagai government Indonesia, representatif government Indonesia. Nah ini kita akan perpanjang menuju 31 Oktober 2024 dengan catatan antara lain adalah pertama indikator di PDU itu belum tercapai karena kita mengalami apa yang saat ini kita naikkan karena kita rekomendasi. Kemudian rekomendasi dengan dari tim review pemilihan pada saat Juli 2021 itu sudah direkomendasikan diperpanjang supaya serapan di loan maupun kebutuhan target pemerintah dalam rangka Indonesia World Cup 2025. Karena target kita seperti waktu disampaikan 2025, awal 2025 ataupun akhir 2024 itu kita bisa mendaftarkan perusahaan jumlah 1,6 juta. Kemudian pemanfaatan loan yang saat ini baru sekitar 50%,
kaitan dengan pinjaman ini, dan diharapkan di tahun ini bisa pada 75, ataupun di tahun 2024 kita serapannya bisa ada seperti ini. Lanjut. Nah ini saya mau ini dulu mengapresiasi Bapak Ibu sekalian. Jadi di tahun 2023 ini kita juga ada film sendiri. Tahun 2022 itu capaian itu juga cukup bagus, tapi memang masih di bawah dibanding Liga Muni maupun PBB. Jadi di tahun 2023 ini saat ini kami mengalokasikan untuk loan ini hanya di 503. Jadi nanti mungkin ada aluran maupun tambahan kaitannya dengan loan tersebut. Nah ini totalnya bisa di PBB ini secara kemudian adalah sekitar 7,5 untuk anggaran kita. Akan tetapi berdasarkan suratnya Kementerian Keuangan tanggal 9 Desember ini kita juga mulai di AA ataupun di bintang kaitannya dengan beberapa faktur yang dimiliki kita sejumlah 144. Itu terdiri dari sekitar 60-an dari belanja pegawai, kemudian 4 miliar dari belanja modal, dan sekitar 340 dari belanja barang, atau sekitar 5,3% dari total waktu kemudian. Ini menjadi catatan kami karena mungkin nanti beberapa lokasi ada SAT yang mungkin dibintang. Nah ini mungkin bisa diatasi dengan model switch dengan PNBP. Lanjut. Ini sebenarnya langkah-langkah LIPA 2023. Jadi masing-masing kesatuan kerja daerah itu seharusnya sudah mulai menyusun SK Rumah APBN, kemudian termasuk juga pelok dan pengadaan barang dan jasa harus berkoordinasi dengan Biro Umum. Tadi Pak Jata sudah menyampaikan kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa di KLN ini, dan kami berharap untuk saran dan prasarana yang tadi ditanyakan tadi, terutama yang harus bersumber pada Rupiah Murni dan BNPB, ini kalau bisa sudah ditandatangani di bulan Maret ataupun paling lambat bulan April, karena dengan itu kita bisa berharap pekerjaan ini diselesaikan dan bisa dari lelang ini bisa kita optimalkan dengan menambahkan ke sektor lain yang membutuhkan. Yang ketiga adalah kaitannya dengan serapan. Jadi kami juga di kementerian ini berharap untuk serapan di tahun 2023 ini lebih tersebar lah. Jadi kita harapannya di triwulan 1 itu juga 20%, triwulan 2 itu 50%, triwulan 3 itu 5%, dan 4 100%. Jadi dengan itu saya pikir serapan maupun realisasi fisik itu masih lebih bagus dibanding 2022. Karena 2022 ini sampai dengan triwulan 2 kemarin serapannya baru sekitar 30-an. Kemudian triwulan 3 baru sekitar 60-an, dan triwulan 4 yang memang kita sudah mencapai 93,61%. Dan ini kita akan perbaiki dari segi penyerapan ini supaya lebih bagus. Dan mohon kepada masing-masing satker untuk mengisi di aplikasi yang Bappenas maupun Smart DTA dan SKIDP secara real time. Jadi supaya kita ini di pusat ini tidak menganggap bahwa fisiknya itu realisasinya lebih kecil dibandingkan dengan realisasi keuangan. Jadi contoh Bapak Ibu sudah mengisi langsung secara otomatis di Emonet maupun Smart DTA, kemudian SKBP sudah diisi, ini akan mengakibatkan realisasi fisik ini jadi lebih kecil dibandingkan realisasi keuangan. Dan ini sangat tidak mungkin karena biasanya Bapak Ibu membayarkan itu biasanya setelah pekerjaan itu selesai, jadi fisiknya sudah. Lanjut. Ini termasuk juga strategi pelaksanaan anggaran. Jadi BPK, kemudian KPH dan bersama stafnya melakukan proses terlibat. Jadi melihat termasuk kepada akun belanja 51, belanja 52 dan belanja 53. Maksud saya ini, jadi pemetaan ini diharapkan dengan terutama akun belanja pegawai ya. Jadi di akun belanja pegawai ini diharapkan kita ini tidak ada sisa lah di masing-masing pasar ini kaitannya dengan belanja pegawai ini supaya serapan kita juga lebih maksimal. Dan biasanya kita juga akan menarik misalnya pada saat di kerja
IPA dan POK ini Bapak Ibu menemukan bahwa terjadi kelebihan belanja pegawai. Jadi nanti langsung diinformasikan ke kami supaya bisa dialokasikan di tempat lain yang mungkin kekurangan untuk belanja pegawai. Tapi sebagai acuan ya, untuk mungkin dijadikan menjadi catatan bahwa kita nanti mungkin juga di pertengahan tahun ada tambahan P3K ini untuk dialokasikan juga, karena P3K ini masuk di juga. Kemudian juga dicek apakah memang akun-akun yang ada ini sudah sesuai dan target-target visinya juga sesuai. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan terhadap alokasi belanja modal yang memerlukan proses pengadaan baik dari secara sekolah maupun dari jadi untuk akun 53 ini coba dicermati apakah membutuhkan waktu yang lama, jadi biar masyarakat itu melakukan kaget itu. Jadi jangan sampai ada proses pengadaan, tapi proses pengadaannya itu di tengah tahun maupun di akhir tahun. Kemudian pemeriksaan juga terhadap alokasi yang sebenarnya tidak dapat terlaksana, tapi yang tidak perlu dilakukan revisi. Contohnya adalah tadi di AA, kemudian Pak ini mau kita kerjakan, ya mohon direlokasi mungkin dari sumber APBD ataupun yang lain yang bisa di kegiatan lain, mungkin bisa ditambahkan ke kegiatan di prioritas, karena yang kita bimbang di daerah itu adalah di SAT, kemudian di PPP, dan kemudian ada satu lagi di SKRT itu terhadap kegiatan di kegiatan murni sumber dana. Jadi itu saja yang harus dilaksanakan kaitannya dengan kebutuhan bahwa prioritas memang akan dilaksanakan untuk prioritas nasional. Lanjut. Sebenarnya ini hanya mengulas yang disampaikan Pak Atta atau secara sebelumnya. Yang pertama adalah pekerjaan pembangunan informatif dan PDSL pasal 5 beserta rangkaiannya yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dapat terselesaikan, maka pelaksanaannya dapat dilakukan pada 2023 sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam program ini. Yang kedua kemudian untuk pembiayaan kegiatan lanjutan alokasi anggarannya pada 2023 bagi satuan kerja yang telah memiliki alokasi anggaran kemudian. Untuk satuan kerja yang lain dapat memanfaatkan anggaran di 2022 yang diberikan dengan mekanisme revisi anggaran terkait kegiatan yang beliau PLN. Kemudian untuk penyediaan anggaran kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 masih dan mencukupi, kita ada luncuran ada top up, dan ini kita akan lakukan pada 2022. Karena nggak mungkinlah kita akan top up untuk kegiatan yang perlu kita belanjakan. Jadi harapan kami top up ini juga bisa dilakukan di paling cepat itu ada 2022. Kemudian untuk pembiayaan kegiatan lanjutan bisa yang tata kerja yang memiliki alokasi anggaran anggaran 2023 dengan total yang jenis. Untuk yang lain dapat mengalokasi anggaran 2022 yang berjalan dengan mekanisme revisi anggaran. Untuk pekerjaan pada poin 1 akan dilakukan pelaksanaan pembiayaan yang juga harus mendapatkan izin dari KMU. Itu juga dari KMU maupun dari desain teknis terkait. Kemudian ini masih kita anggap bahwa untuk tahun 2023 ini karena memang kita belum mendapatkan cara ini untuk perpanjangannya, bahwa persiklus pinjaman ini sudah disebabkan tahun 2023, maka sehingga seluruh rangkaian kegiatan di PHRN ini harus sudah selesai pada bulan 2023 dan perlu kegiatan kontraktual karena waktu laksananya sementara tidak diperkenankan menuju tanggal 2023. Ini dengan kaitannya bahwa kita saat ini belum mendapatkan perpanjangan. Jadi dokter itu adalah batas maksimal untuk pekerjaan fisik. Jadi setelah itu kita termasuk juga kontraknya itu ada di lanjut kaitannya dengan revisi. Lanjut revisi anggaran. Jadi untuk yang revisi luncuran atau lanjutan memanfaatkan bisa dari IPA tahun lalu sudah 2022 dan ini Satker membuat kertas pelanggaran PLN yang disahkan oleh KPPN juga. Kemudian revisi dilakukan revisi. Ini nomor peraturannya peraturan BPP nomor peraturan 1 BP 2022. Yang kedua adalah revisi top up. Revisi top up ini
revisi anggaran dengan tujuan menambah kapasitas negara bagi badan negara dengan terkait dari itu. Membuat usulan, charter, kemudian antisipasi tergantung dalam AWP dan disediakan lebih agenda dari revisi yang ke DPA. Dengan merevisi dengan DPA ini berarti revisinya harus dengan kementerian, dan ini harus mendapat izin dari dirjen terkait. Dan tempat ini sebetulnya kita dapat mungkin dihindari karena supaya tidak terjadi pengambilan sisa dana ataupun pipa yang tidak besar. Jadi tahun 22 untuk turun ini sekitar 80% dan dana sekitar 833 M. Diharapkan di tahun ini kunjuran maupun top-up ini dapat semuanya diserap hingga serapannya lebih dari 90%. Dengan itu kami harap di PMU maupun pemerintah ini lebih selektif kaitannya dengan top-up maupun kunjuran ini. Jadi jangan sampai kita menunjukkan lebih dari yang bisa kita dasarkan di sini. Karena anggaran itu sendiri ini adalah anggaran yang tahan krisis ini, jadi nggak akan dipotong, nggak akan di-AA. Jadi kita top-up ini Bapak Ibu nggak akan bisa lagi Pak ini kami nggak terserah, jadi dipindahkan ke yang lain juga nggak terima karena loan ini juga dimanfaatkan sesuai dengan kegiatan maupun alokasi. Lanjut. Ini beberapa contoh, jadi mohon dicermati bahwa untuk yang luncuran di PPT sendiri, jadi ada beberapa angka yang secara total adalah 457,2 dan estimasi sekitar 1,9. Mohon dicermati, jangan sampai nanti contoh lah, misalnya Rio 8 ini yang diluncurkan adalah 7.425. Apakah 7.425 itu semuanya dengan datanya atau hanya bahwa itu mencakup kampan, karena anggaran kampan juga berbeda dengan anggaran biasa. Nah itu tolong dicek lagi, jangan sampai kita sudah menunjukkan 7.425 ternyata yang bisa kebayar baru 5.000. Di sekitar 25 itu akan bisa menjadi di kita Bapak Ibu sekalian di Rio ini. Jadi itu menjadi catatan kami. Jadi mohon untuk yang mengajukan luncuran ini mungkin harus dibahas secara lebih detail dengan PMU sendiri, karena kami berharap luncuran sebanyak 47 ini nantinya juga investasi revisi maupun keuangannya sesuai. Jadi PMU itu memang 47 dan keuangannya memang jadi 1 miliar. Jangan sampai nanti ternyata fisiknya ada dampak, udahnya kegagalan cair. Meskipun fisiknya 47 ketika dan sampah, tapi dulunya hanya cair sekitar 75-an. Jadi mohon ini menjadi catatan kami dari PMU maupun di pemerintah sektor ini untuk kaitan dengan di target ataupun liburan yang dari 2022 menjadi 2023. Kemudian kaitannya dengan PPSR fase 6 ini target di kami dari di masing-masing provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah total ada 1,8 dan anggarannya belum ada 11 miliar. Ini juga menjadi catatan juga apakah memang dengan anggaran penyelenggaraan program ini akan bisa diselesaikan sebelum Oktober 2021. Jadi harapan kami dengan sudah ada framework agreement ini ataupun program payung ini dapat lebih cepat untuk dilakukan kontrak. Ini catatan lagi juga untuk sektor yang belum memiliki alokasi anggaran 2023 maka perlu melakukan proses revisi usulan atau lanjutan PKW di revisi, dan jika tidak disetujui ataupun gagal maka akan dilakukan revisi melakukan melalui DPA. Dengan sektor yang sudah memberikan anggaran pada 2023 maka langsung dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan PKW. Jadi itu tunjuk bagi Bapak Ibu semua di Satker, apabila tidak ada anggaran untuk di 2023, bukannya bisa pakai anggaran yang itu. Kemudian kalau misalnya belum, bisa dilakukan dengan CTRP dulu, dengan kali CTRP dulu, tapi kalau tidak bisa, ya kita akan isi dulu ya. Kemudian lanjut kaitannya dengan renovasi gedung. Jadi khusus untuk yang di PHN ataupun di pinjam luar negeri ini kita sudah
2022 pembiayaan kegiatan perencanaan pembangunan Satker. Kemudian satu Satker telah menyelesaikan dengan konstruksi yaitu Satker Kota, kemudian 5 Satker sedang melaksanakan kegiatannya yaitu Kota Bekasi, kemudian Pangandaran, Kabupaten Bengkala dan Rembang. Kemudian pada catatan kami pada akhir tahun 2023 terkait lokal dari Bank Dunia telah diberikan 1,3 miliar di kegiatan ini dan baru teralokasikan itu 3 miliar di kabupaten. Jadi kita akan lakukan evaluasi per minggu supaya top up maupun peruntukannya bagi masing-masing sektor terutama di seluruh provinsi ini dapat lebih efektif dan efisien. Termasuk juga kita akan memulai kaitannya dengan pengadaan. Seperti tadi yang disampaikan dari Andi tadi mungkin kita bisa menekan supaya provinsi yang lain juga bisa mempelajari ataupun memberi masukan terhadap kegiatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan PHN ini. Kami tunggu diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabiro. Beberapa hal sudah disampaikan Pak Kabiro. Satu hal yang mungkin saya highlight terkait dengan serapan realisasi anggaran PLN yang memang sejauh ini masih belum maksimal. Secara kumulatif serapan PLN kita masih 50-an%. Kemudian juga tren penyerapan kita dari tahun ke tahun masih belum menyentuh 90%. Terakhir kita di 2022 baru mencapai 81,6%. Itu juga kemarin kita juga melakukan triathlon meeting dengan DJA dan Bappenas, kita masih disoroti karena serapan kita masih belum merata secara tangkelai. Artinya kita masih terserap di triwulan terakhir, tapi di awal-awal masih sangat lambat. Itu juga menjadi sangat perhatian. Mungkin harapan tadi yang disampaikan Pak Dodi bahwa serapan kita ke depan lebih maksimal di angka terakhir mungkin bisa mencapai 97% dan itu lebih merata baik dari segi tampilan maupun lokasi, semuanya bisa rata di triwulan 1, 2, 3 terencana dengan baik. Saya pikir itu satu rencana yang sangat bagus dan bisa menjadi perhatian kita semua dan bisa dilaksanakan oleh setiap satker, sehingga di akhir tahun nanti serapan kita memang benar-benar bisa mencapai 97% untuk PHN. Mungkin selanjutnya kita buka sesi diskusi. Mungkin untuk sesi pertama mungkin ada 2 pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilakan dari Bapak Ibu sekalian, mohon disebutkan nama dan asal satkernya. Terima kasih. Monggo silakan. Bisa juga terkait masalah revisi, karena tadi juga Pak Kabiro juga menjelaskan mana beberapa hal terkait dengan mekanisme revisi, mana menjadi kewenangan revisi yang harus melalui kementerian, mana juga bisa secara mandiri bisa dilakukan ke kantor JBB. Itu juga bisa kita diskusikan juga di sesi siang ini. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin didiskusikan, apa karena sudah lapar sehingga pengen buru-buru makan siang? Oh ya, silakan Pak. Di belakang mohon mic-nya, Mas Basar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Garut, Pak. Mau konfirmasi terkait top up untuk pekerjaan PDT kita. Itu harus disertai dengan belanja konsumsinya atau sisa anggaran dari pekerjaan itu saja Pak, karena kami kemarin untuk mengadakan usulan top up itu KPPN bilangnya harus sama belanja konsumsinya itu aja Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini satu lagi sekalian. Ya mungkin kalau belum ada satu dari Garut, mohon izin Pak Doni, ini menanyakan terkait revisi terkait dengan ini lucuan maksudnya Pak, lucuan ya, lucuan sisa kegiatan di tahun 2022 di Kabupaten Garut. Apakah sekedar untuk ini masih masuk rangkaian PTSL fase 5 ya, untuk penyedianya saja, atau ada sisa belanja konsumsinya juga boleh diluncurkan? Ini ATK maksudnya Pak ya.
apakah ATK-nya juga selesai itu boleh diluncurkan ke 2023. Mohon izin Pak Doni, ini ada arahan. Terima kasih Pak. Pak, kita lagi Pak Jerry, jadi pertanyaannya kaitannya dengan luncuran ya. Jadi khusus untuk luncuran ini biasanya luncuran yang ketiga. Jadi kita itu nggak ada untuk yang kegiatan motor itu diluncurkan. Jadi luncuran itu biasanya kontrak. Jadi kontrak itu contoh misalnya konstruksi itu kan misalnya dan di situ selesai, kita daftarkan di dengan itu ke tahun 2023 ini dan dibiarkan ini. Maupun PPT contoh misalnya dari sini targetnya adalah 40 bidang, kemudian ada juga kan untuk gugatannya, PPT-nya dan Bapak mungkin menganggap bahwa gugatan itu kan mungkin untuk tiga ATK-nya itu kita yang bisa temukan hanya kontrak yang ketiganya saja yang kita lakukan karena yang dilakukan di situ itulah memang kita sudah mengkontrak dan ini akan dibayarkan tahun depan ya tidak akan menjadi catatan di pajak itu kayak itu. Jadi yang bisa diluncurkan ini hanya pekerjaan yang kontraktual bukan yang swarola. Jadi oleh itu nanti butuhnya berapa kita akan top up di tahun ini. Jadi bukan diluncurkan tapi di top up di tahun ini. Contoh misalnya tadi misalnya 10.000, kemudian masih selesai 10.000, kemudian sudah juga 10.000. Berarti kan tahun ini akan ada BPT maupun 10.000. Mungkin nanti yang bisa dilihat adalah BPT-nya saja. Tapi datanya nanti kita akan top up sesuai dengan berapa sih fisiknya itu. Kaitan dengan ini, jadi mungkin Bapak itu juga kita ini ada beberapa kriteria lah kaitannya dengan kalau untuk yang sedang bertolak yang kita katakan tadi, misalnya Pak nanti juga saya bayar Pak bisa Pak ya dulu dan yang lebih nanti juga ditambahkan aja di top up, tapi mungkin juga nggak bulan Januari Februari supaya nggak secepat dengan apa namanya kegiatan di BPT. Kalau BPT ini begitu juga sudah ada di banyak, tapi kalau yang top up ini kita akan revisi berdasarkan nanti tahap itu dari daftar mengajukan ke PMU, kemudian nanti PMU juga akan ini di IDA. Harapan kami juga top up ini jangan sampai melebihi kemampuan yang saya kira, karena kalau saya top up ini begitu Bapak Ibu tidak bisa menyerap itu menjadi tantangan yang itu kaitannya dengan realisasi anggaran. Mungkin itu Pak Nugi. Terima kasih Pak Doni. Mungkin juga sedikit menambahkan juga terkait Jarod ini kan kebetulan sebenarnya Jarod punya DIPA 2023 ya Pak. Nah seperti Pak Doni tadi di paparan awal juga menyampaikan bahwa bagi kata-kata satker-satker yang sudah memiliki alokasi anggaran 2023 nggak usah luncuran maupun top up dulu, manfaatkan DIPA yang ada dulu supaya dimaksimalkan, dibelanjakan. Nanti kalau pengeluaran nanti kita bisa top up setelah itu supaya tidak menambah beban anggaran di masing-masing satker maupun anggaran secara kumulatif di kementerian Pak. Jadi sesuai materi tadi yang dipaparkan Pak Doni, sekali lagi mohon untuk satker-satker yang sudah memiliki alokasi anggaran DIPA 2023 baik untuk fase 6, judulnya fase 6 gunakan untuk fase 5 nggak apa-apa supaya tidak menambah dulu pagu anggaran yang sudah tersedia seperti itu.